Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat beriman, pada kesempatan kali ini kita akan berbagi, yaitu tentang tanda-tanda rezeki akan ditutup oleh orang lain melalui media sihir dan cara menghadapi ancaman tersebut. Ancaman sihir seringkali tidak terlihat secara fisik, namun dapat memberikan dampak negatif yang cukup besar dalam kehidupan seseorang. Tidak bisa dipungkiri bahwa ilmu sihir itu nyata adanya, sebab sudah ada dari zaman Nabi Sulaiman dan hingga sekarang pun masih terus berkembang. Sementara di negara kita, ilmu hitam ini memiliki banyak nama. Ada yang menyebut guna-guna, santet, jampi, teluh, tenung, gendam, dan lain sebagainya. Rasulullah SAW sendiri pernah disihir oleh Lubaid bin Al-Asam Al-Yahudi hingga jatuh sakit. Karena hal itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surah Al-Falaq, surah An-Nas, yaitu sebagai obat bagi Rasulullah SAW. Sihir adalah suatu ilmu hitam yang dikirimkan untuk mengelabuhi atau mencelakai orang lain dan akan menimbulkan dampak yang beraneka ragam, seperti sakit, sial, rezeki seperti tertutup, yang mana tadinya usaha lancar dan banyak pelanggan, namun tiba-tiba jadi sepi. Bahkan dampak kena sihir bisa berakibat kematian, kebencian, gairah syahwat, dan perceraian serta perselingkuhan. Kita mengetahui bahwa perkara jodoh, rezeki, dan maut adalah mutlak rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tak bisa dipungkiri bahwa rezeki seseorang mungkin bisa saja bisa dihalang-halangi oleh orang lain, yaitu secara gaib ataupun ilmu hitam ataupun sihir. Lantas apa sajakah tanda-tanda ataupun ciri-ciri bahwa rezeki kita sedang ditutup oleh orang lain secara gaib, ilmu hitam ataupun sihir? Yang pertama adalah kerap tersaingi. Persaingan yang tidak sehat kerap kali terjadi di sekitar kita, bahkan dengan orang yang kemampuannya di bawah kita. Misalnya dalam sebuah pekerjaan, kita merasa mampu untuk bekerja, namun yang dipilih justru orang yang kemampuannya di bawah kita, bahkan tak hanya satu kali saja, bahkan sampai berkali-kali. Kemudian yang kedua, cenderung merasa sial. Hal ini bisa saja terjadi karena dalam diri kita selalu berpikiran merasa sial. Jika dalam diri dan memiliki pemikiran yang selalu merasa sial, maka pada akhirnya akan menjadi kesialan dalam hidupnya. Kemudian yang ketiga, sering merasa ragu-ragu. Seringkali merasa ada keraguan pada diri kita, yaitu ketika kita akan melangkah maupun untuk beraktivitas. Yang keempat adalah selalu merasa cemas dan khawatir. Sahabat beriman, jika dalam keseharian kita selalu merasa cemas dan khawatir, ini merupakan salah satu tanda ataupun ciri jika rezeki kita ditutup orang lain yang tidak menyukai kita, yaitu dilakukannya melalui media sihir ataupun ilmu hitam. Kemudian yang kelima, merasa terhakimi. Sering merasa diri bahwa diri kita dihakimi oleh banyak orang lain, padahal sebenarnya tidak ada yang menghakimi kita. Sahabat beriman. Kemudian yang keenam, sering merasa malas untuk beribadah maupun untuk beraktivitas.
akibat daripada rasa malas, sehingga rasa percaya diri kita pun menurun. Kemudian timbullah rasa malas untuk beribadah dan beraktivitas, sehingga mengakibatkan diri kita tidak produktif. Bahkan kadang keinginan kita lebih banyak tidur ketimbang aktif untuk beraktivitas. Yang ketujuh, sering merasa minder. Sebelum melakukan sesuatu, tetapi diri kita selalu merasa minder, sehingga untuk melakukan sesuatu tersebut akan menjadi malas. Yang kedelapan, dalam rumah tangga merasa tidak nyaman. Sahabat beriman, dalam hal ini kehidupan rumah tangga yang sedang dijalani tidak ada rasa nyamannya, tidak tentram sama sekali, bahkan ada saja yang salah. Masalah kecil jadi besar, akhirnya menjadi pertengkaran. Kemudian yang kesembilan, rezeki selalu habis. Rezeki yang didapatkan selalu habis dan tidak diketahui dihabiskan untuk apa. Ataupun pemasukan lancar, tapi uang keluar habis tidak jelas. Yang ke-10, sering bermimpi buruk. Sahabat beriman, karena mimpi tersebut akan membuat hidup kita akan terasa tidak nyaman. Hal ini terjadi karena pikiran kita yang sudah terkena duluan, yakni dikacaukan, yang mana dilakukan oleh orang lain dengan menggunakan media-media jin atau makhluk halus yang memiliki energi negatif. Sahabat beriman, yang ke-11, bagi pedagang jualannya kurang laku. Berdagang seharian tapi tak ada yang beli. Kalaupun laku yang beli itu-itu saja. Dan kalau ada pun orang yang datang tapi tidak betah. Hal ini karena lapak jualan kita terlihat di mata orang tutup ataupun tidak buka, padahal lapak kita buka. Kemudian yang ke-12, adanya hewan yang datang dan tidak masuk akal pikiran kita. Contohnya, tiba-tiba ada binatang yang masuk ke sekitar tempat tinggal kita, seperti ular, kalajengking, lipan, kaki seribu, lintah, burung ataupun kekelawar, padahal tempat kita jauh dari rawa-rawa. Hal ini merupakan tanda bahwa orang tidak menyukai kita, telah menyuruh binatang tersebut untuk mengirimkan sihir kepada usaha kita ataupun ke rumah kita dengan tujuan untuk menutupi rezeki kita. Yang ke-13, sering sakit-sakitan. Sahabat beriman, jika sering sakit-sakitan dan sudah diperiksa secara medis tapi penyakitnya tidak ada, hal tersebut bisa dikaitkan dengan hal gaib, yakni ada orang yang menutup pintu rezeki kita sehingga sering mengalami sakit-sakitan. Sahabat beriman, sering-seringlah membaca doa ini. A'udzu bikalimatillah tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan ciptaannya. Selain itu, penting untuk kita selalu memperkuat iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bacalah ayat kursi, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan Anas setiap pagi dan malam hendak tidur, supaya menjadi benteng bagi diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.